Duluan mana? Jokowi ingin atau relawan mengundang? Dua-duanya sama. Nah gimana mungkin nggak ada politiknya? Lebih baik diakui saja. Memang ini ada agenda politik di sana, bicara politik dan seterusnya. Suka atau tidak kan Pak Jokowi ini punya benchmark. Ketua Dewan Pembina Partai Umat, Amin Rais, melayangkan kritik terhadap rencana mantan Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan melakukan safari politik dalam waktu dekat. Rencana perjalanan politik tersebut dinilai sebagai upaya untuk mendongkrak popularitas Partai Solidaritas Indonesia yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Mas Jokowi justru akan melakukan perjalanan panjang yang destruktif katanya untuk menyapa masyarakat dan mengenalkan PSI yang diketuai Kaesang Pangarep, anak bungsu Mas Jokowi. Sehingga menjadi dagelan politik yang tidak lucu, namun menggelikan sekaligus menjijikkan, akan jadi partai besar, lantas bisa masuk ke Senayan dan kemudian menjagokan Gibran sebagai capres atau cawapres. Menurut saya ini maaf ya bisa keliru, tapi analisa yang logis ya. Sederhana saja, ini tangeh lamun ya. Jadi hayata, jadi jauh, sangat jauh ya. Nah kalau soal dana, kira-kira Mas Jokowi memang tidak ada masalah. Uang yang dia terima sebagai sogokan dari Pak Xi Jinping tentu masih bejibun ya. Tetapi Jokowi tidak boleh lupa bahwa uang bukan segala-galanya. Amin Rais menyebut langkah politik tersebut tidak akan mampu membawa PSI menjadi partai besar maupun lolos ke parlemen. Rencana Jokowi yang akan melakukan perjalanan politik katanya mau mengenalkan PSI pimpinan anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Ini dagelan politik yang tidak lucu. Apakah PSI akan jadi besar dan lolos ke Senayan? Menurut saya ini tangeh lamun, jauh dari kenyataan. Ini jauh sangat jauh, ujar Amin Rais dalam videonya. Amin Rais juga mengakui kalau Jokowi memang punya dana politik yang cukup karena mendapatkan kucuran dari Presiden Cina, Xi Jinping. Meski demikian, Amin Rais menilai uang bukan penentu utama keberhasilan politik. Ia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan kejatuhan Shah Muhammad Reza Pahlavi pada Revolusi Iran. Menurutnya, meskipun memiliki kekayaan besar, Shah Iran tetap kehilangan kekuasaan dan menghadapi kesulitan memperoleh suaka politik setelah digulingkan. Jokowi tidak boleh lupa, uang bukan segala-galanya. Kalau uang faktor utama, Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi tidak diusir rakyatnya pada 1979. Ketika mencari suaka, tidak ada negara yang mau menerimanya. Akhirnya dia mati mengenaskan di Mesir. Lanjut mantan ketua MPR RI tersebut. Amin Rais juga meragukan safari politik Jokowi akan disambut antusias oleh masyarakat di berbagai daerah. Menurutnya, anggapan bahwa ribuan orang akan memadati setiap lokasi kunjungan Jokowi merupakan asumsi yang berlebihan. Ia kembali menyinggung polemik ijazah Jokowi dan mengklaim simpati publik mungkin akan muncul apabila mantan presiden tersebut menunjukkan ijazah aslinya saat melakukan kunjungan politik. Membayangkan akan ada ribuan manusia berjubel berebut salaman dengan Jokowi di setiap kota atau desa yang dikunjunginya agaknya berlebihan. Kecuali Jokowi bawa ijazah aslinya, mungkin masih ada simpati. Cuman sampai hari ini ijazah itu raib. Karena memang tidak ada di dunia, dia tidak punya ijazah asli, klaim Amin Rais. Di sisi lain, pengamat politik Henry Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menilai rencana Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi, untuk berkeliling ke berbagai daerah, tidak semata berkaitan dengan upaya memperkuat dukungan terhadap tokoh-tokoh politik tertentu. Menurut Hensa, langkah tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi politik jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan pengaruh politik serta posisi keluarganya di masa mendatang. Jadi Jokowi itu turun gunung, bukan semata-mata mempromosikan Gibran, PSI atau Kaesang, ujar Hensa, dalam diskusi yang digelar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ISKI, di Jakarta. Founder lembaga survei Kedai Kopi itu mengatakan dinamika politik menjelang pemilu 2029 masih sangat terbuka. Karena itu,
Menurut dia, berbagai tokoh politik akan mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pengaruh dan jaringan politiknya. Hensa menilai Jokowi juga perlu memperhitungkan berbagai kemungkinan konfigurasi politik yang dapat terbentuk pada masa mendatang. Dia harus jaga-jaga kalau 2029 presidennya bukan Prabowo dan anaknya tidak berhasil menjadi wakil presiden Prabowo atau anaknya tidak berhasil menjadi presiden, maka keselamatan dia dan keluarganya bisa terancam, kata dia. Menurut Hensa, dalam politik tidak ada situasi yang sepenuhnya dapat dipastikan. Karena itu, para tokoh politik biasanya melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan perubahan konstelasi politik. Jokowi perlu cari selamat karena bisa jadi dikutak-atik oleh presiden yang bisa jadi oposisi dirinya jika ia tak melakukan ini. Bahkan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Prabowo tidak akan menjadi oposisi Jokowi nantinya di 2029, ujarnya. Lebih lanjut, Hensa menilai langkah Jokowi saat ini dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengaruh politik yang telah dibangun selama 2 periode kepemimpinannya. Ia mencontohkan posisi politik keluarga Jokowi yang dinilainya tetap memiliki ruang strategis setelah pemilu 2024, melalui terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dia sudah berhasil di 2024 menyelamatkan keluarganya melalui dukungan kepada Prabowo dan mendorong Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi 2029 bisa saja berubah, sehingga dia harus kembali mencari langkah aman, pungkas Hensa.